Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel yang membahas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Bagi yang baru bergabung di channel ini khusus membahas tentang dunia plastik dan akan selalu mengibarkan bendera partai. Akan selalu mengibarkan bendera daur ulang plastik di Indonesia. Oke, di video kali ini akan membahas sesuatu yang mungkin sedikit serius dan perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, terutama teman-teman pendaur ulang plastik. Mungkin hal ini sudah pernah didengar, sudah pernah didengungkan beberapa tahun lalu, tetapi tidak terdengar lagi kabarnya sampai saat ini, karena mungkin kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dalam sesuatu yang akan kita bahas kali ini. Sesuatu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sirkular ekonomi. Apa itu sirkular ekonomi? Bagaimana sejarah terjadinya sirkular ekonomi ini? Dan tentu saja apakah ada hubungannya sirkular ekonomi ini dengan usaha daur ulang sampah plastik? Pertama, kita harus tahu tentang apa itu sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi adalah sistem yang dikembangkan untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang bersifat terbatas dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tentu saja dengan mendaur ulang bahan yang sudah kita gunakan kembali. Berbeda dengan sistem konvensional yang bersifat buat, gunakan, pakai, dan buang, sistem sirkular ekonomi ini menekankan produk yang kita pakai itu dengan cara membuat, menggunakan, memakai, mendaur ulang kembali, dan akan terus diulangi sampai saat yang tidak ditentukan. Bagaimana dengan sejarah sirkular ekonomi itu sendiri? Menurut data yang saya baca, sirkular ekonomi ini pertama kali didengungkan pada awal abad ke-20, tetapi mungkin karena kebijakan dari pemerintah yang kurang memihak pada sistem ini perlahan-lahan tidak terdengar lagi. Sampai pada saat 2010 lalu, sistem ini kembali didengungkan dan mulai digarap secara serius. Tetapi ya begitu, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan akhirnya kemarin pada tahun 2020 mungkin kebijakan pemerintah sudah berpihak kepada dunia daur ulang sampah plastik. Sistem sirkular ekonomi ini mulai serius diterapkan di Indonesia, terutama untuk para pendaur ulang plastik. Jadi untuk para pelaku daur ulang sampah plastik ini jangan khawatir, seandainya nanti sirkular ekonomi ini benar-benar bisa diterapkan di Indonesia ini, mungkin kebijakan-kebijakan untuk industri daur ulang sampah plastik ini akan lebih mudah diaplikasikan terhadap kita-kita selaku pelaku daur ulang sampah plastik. Dan kemudian apa manfaat yang bisa didapatkan dari sistem sirkular ekonomi ini? Manfaat utamanya adalah serapan bahan daur ulang ini nantinya akan lebih banyak diserap oleh para pabrikan atau para konverter plastik. Nantinya bahan baku yang diproduksi dari bahan daur ulang sampah plastik ini akan lebih banyak terserap ke industri kalau sistem sirkular ekonomi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, tentu saja ini adalah keuntungan buat kita para pelaku daur ulang sampah plastik. Nanti akan kita coba bedah lebih lanjut di video-video selanjutnya. Jadi terus pantau channel ini agar tidak ketinggalan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Jadi kesimpulannya, sirkular ekonomi adalah suatu sistem yang dijalankan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang bersifat terbatas dan mengurangi efek negatif terhadap lingkungan. Dan tentu saja sistem sirkular ekonomi ini sangat ditujukan kepada dunia plastik, terutama dunia daur ulang sampah plastik. Jadi apabila nanti sistem ini berjalan, tentu saja para pelaku daur ulang sampah plastik akan lebih mudah mengakses pasar untuk produk-produk yang mereka pasarkan ke
ke pasar yang lebih luas, kebijakan yang lebih lunak, dan lain-lain. Jadi semoga saja sistem ini mungkin setelah Pilpres ini, siapapun yang menjadi presiden bisa diterapkan secara serius agar orang-orang kelas bawah seperti kita ini bisa merasakan manfaat dari sistem sirkular ekonomi ini. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada sesuatu yang kurang paham, yang mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.